Maka ketika orang beragama, maka dia akan muncul satu kekuatan untuk meyakini bahwasanya di balik kekuatan dirinya itu ada kekuatan di luar batas dirinya. Itulah kekuatan yang gaib. Yang kedua, setelah dia memahami ada kekuatan yang gaib di luar batas kekuatan dirinya yang nyata, maka dia akan meyakinkan dalam hidupnya, kehidupan di dunia ini bukanlah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan masuk di topik perkuliahan kita di materi manusia dan keimanan, yang tentunya di materi ini kita akan mengemas bagaimana kita memahami konsep keimanan itu sendiri. Kalau di pertemuan kita kemarin kita sudah mengangkat bagaimana konsep kemanusiaan itu, nah sekarang kita akan kembalikan dalam hidup ini kita harus beragama. Dalam hidup ini kita diminta untuk bertauhid kepada Allah. Nah tentunya di kesempatan ini dua konsep ini, yaitu kenapa kita harus bertauhid dan kenapa kita harus beragama. Tentunya dua hubungan yang tidak bisa kita pisahkan di pertemuan kita yang kelima, sekaligus mungkin akan menyambung di pertemuan kita yang keenam. Yang pertama kita akan mengangkat manusia itu adalah makhluk yang berkebutuhan. Ada beberapa alasan yang mengatakan mengapa manusia itu disebut sebagai manusia yang berkebutuhan. Sering kita dengar di dalam firman-firman Allah yang menyebutkan manusia itu adalah makhluk yang berkeluh kesah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang hina. Dan ini berkaitan dengan proses penciptaan manusia di beberapa kesempatan yang kemarin sudah kita angkat. Alasan yang pertama yang menjadikan mengapa kita sebagai makhluk yang berkebutuhan, yang pertama manusia itu adalah sosok makhluk sosial. Jadi ada istilah yang kita kenal dengan al-insanu, makhluk yang madani. Artinya manusia itu makhluk yang hidup di dunia perkotaan, atau yang kita kenal dengan al-insanu madaniyun bit-tabai. Jadi manusia secara tabiatnya itu adalah madani. Madani ini al-Madinah, yang dimana konsep kehidupannya adalah konsep perkotaan. Dan ketika kita hidup di kota, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersama orang lain, dikarenakan ya poin kedua, kebutuhan hidup kita yang kompleks. Di tengah-tengah poin kita yang ketiga, yaitu adanya keterbatasan manusia. Manusia hidup penuh dengan keterbatasan, masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi manusia juga kompleks. Maka disinilah manusia disebut sebagai makhluk yang berkebutuhan atau makhluk yang sosial. Disinilah akhirnya manusia membutuhkan satu tuntunan. Manusia membutuhkan satu syariat agama. Manusia membutuhkan sesuatu yang mengantarkan kehidupannya ini menjadi kehidupan yang tidak lari dari aturan dan tuntunan kehidupan beragama. Mengapa manusia harus beragama? Dan mengapa kebutuhan agama menjadi kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia? Yang pertama kita akan mengambil agama itu apa? Ketika kita mendefinisikan agama, agama ini adalah sesuatu yang subjektif. Kenapa kita katakan agama ini sesuatu yang subjektif? Karena sulit kita mendefinisikan agama. Dan hampir dari sekian banyak definisi dari tokoh-tokoh agama, kesulitan tokoh-tokoh agama ketika mendefinisikan agama itu sendiri, itu menunjukkan kalau agama ini sesuatu yang tidak sempurna definisinya, kecuali definisi yang ada di dalam Islam. Disitulah Abu Dinnata menyebutkan, karena perkara yang berhubungan dengan agama ini adalah perkara yang bersifat batiniyah, bersifat kebatinan, kejiwaan,
sesuatu yang hanya bisa dirasa oleh dia yang beragama, dan boleh dikata sangat individualis karena sifatnya berhubungan dengan pribadi dan individu orang itu sendiri. Yang kedua, ketika beragama, orang ini punya emosional. Ada rasa kekuatan yang muncul dalam hidupnya, ada rasa spirit. Spirit itu adalah penyemangat. Yang ketika dia beragama, dia akan menemukan sesuatu yang indah dalam hidupnya ketika emosi keagamaan itu muncul. Kita contohkan ketika kita di Ka'bah, ada energi, ada kekuatan, sehingga ketika kita salat di hadapan Ka'bah itu, energi kita, semangat kita muncul. Sama ketika kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, atau kita dihadapkan kepada ibadah puasa di bulan Ramadan, semangat ini muncul. Dari situlah, mengapa agama tidak bisa didefinisikan? Pada poin yang ketiga menyebutkan, orang ketika beragama, maka tentunya pengalaman-pengalaman ini, atau yang kita kenal dengan religious experience, at-tajribah ad-diniyah, pengalaman keberagamaannya hanya bisa dirasakan oleh orang yang berada dalam sebuah agama itu sendiri. Nah, saya ingin angkat beberapa definisi agama. Ada yang menyebutkan agama itu diambil dari a yang artinya tidak atau tak, dan gama. Gama ini kekacauan, kegalauan. Maka kalau kita temukan keduanya, agama berartikan sesuatu yang menjadikan kita ini tidak kacau, tidak galau dalam hidup ini. Ada juga yang mengartikan agama, ini diambil dari kata Latin, yaitu religi, atau dengan bahasa yang kita kenal dengan bahasa Inggris biasanya religion. Kalau dalam bahasa Arab, dia dikenal dengan ad-din atau dinun. Ini semacam sebuah kumpulan orang banyak, semacam sebuah aturan yang terkoordinir dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, dan mereka memiliki kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu. Mereka memiliki kesepakatan untuk meyakini sesuatu. Mereka memiliki kesepakatan untuk menentukan sesuatu. Dari situ kemudian ketika kita ambil apa sebenarnya definisi agama, maka agama ada yang mendefinisikan juga ini adalah cara, adat, kebiasaan, aturan, undang-undang, ketaatan dan kepatuhan yang semuanya tentunya berhubungan dengan apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu hidup, dan apa yang harus dikerjakan hingga kehidupannya itu berakhir dengan kematian. Dari sinilah sebenarnya ketika kita mendefinisikan agama, maka Profesor Abu Dinata menyebutkan agama ini sangat dihubungkan dengan sesuatu yang mengatur kehidupan seseorang. Jadi bagaimana ketika dia hidup, karena ketika dia hidup, dia dihadapkan kepada sesuatu yang tidak hidup. Ketika dia nyata, dia dihadapkan kepada sesuatu yang tidak nyata. Maka manusia ketika beragama, maka dia dihadapkan untuk mengatur pola hubungan kehidupannya. Bagaimana ketika dia hidup di dunia nyata, dia akan dihadapkan dengan kehidupan yang nantinya tidak nyata, atau yang kita sebut dengan ghaib, yang tidak tampak. Yang kedua, ada yang menyebutkan agama ini adalah pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai manusia. Mungkin kita pernah mendengar istilah adanya kekuatan di luar batas kekuatan manusia. Wujudul quwah faqal quwah al-basyariyah. Jadi manusia diminta untuk mengakui adanya satu kekuatan ghaib, dan kekuatan ghaib itu di luar batas kekuatan yang ada dalam kehidupan manusia. Ada juga yang mendefinisikan agama itu adalah kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup. Dari adanya sesuatu yang gaib, yang kita tidak tahu kehidupan setelah kita hidup ini, kita dihadapkan pada kehidupan kematian, atau al-hayatu ba'dal mamat. Kehidupan setelah kita mati. Apa yang akan terjadi setelah kematian ini? Maka biar ketika kita dihadapkan kepada kematian yang gaib itu tadi, kehidupan ini menjadi kehidupan yang benar. Maka muncullah aturan, tatanan, cara, syariat, tuntunan bagaimana kehidupan ini menjadi kehidupan yang benar. Dan masih banyak sekali
definisi-definisi agama yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Teman-teman nanti bisa melihat di materi ini dalam tampilan PPT dari yang sudah kita siapkan. Di antara beberapa yang sudah kita paparkan dari definisi agama, mengapa manusia ketika dihubungkan kepada kebutuhan agama, tampak di dalam agama itu ada sebuah al-khasiyah, the characteristic. Ada karakter, ada bentukan yang terjadi dalam sebuah agama. Yang kalau boleh kita gambarkan di dalam agama itu ada unsur kekuatan yang kita kenal dengan kekuatan yang gaib. Maka ketika orang beragama, maka dia akan muncul satu kekuatan untuk meyakini bahwasanya di balik kekuatan dirinya itu ada kekuatan di luar batas dirinya. Itulah kekuatan yang gaib. Yang kedua, setelah dia memahami ada kekuatan yang gaib di luar batas kekuatan dirinya yang nyata, maka dia akan meyakinkan dalam hidupnya. Kehidupan di dunia ini bukanlah bersifat selamanya. Karena ada kehidupan akhirat yang nanti akan menentukan kebahagiaan dan kesengsaraannya. Setelah dia memahami ada yang gaib yang tidak tampak, yang menjanjikan kehidupan yang menjadi kehidupan yang baik, yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga kalau di dalam Islam, dan itu adalah kehidupan yang nanti terjadi setelah kehidupan kita di dunia, maka muncullah kepercayaan untuk meyakini adanya kebahagiaan di dunia yang mengantarkan atau menjadi syarat ketika ia akan menempuh kepada kebahagiaan yang ada di akhirat. Dari karakter yang ketiga, unsur yang ketiga, agama ini adalah unsur yang mengantarkan kita memiliki sifat semangat. Ada emosi yang muncul dari gaya kehidupan manusia. Dan unsur kekuatan emosi itu adalah kekuatan yang nanti menjadikan dia semangat untuk mendekat kepada siapa yang telah menciptakannya. Dan ketika dia yakin kalau di situ ada Tuhan, kalau di dalam Islam ada Allah Subhanahu wa taala, maka karakter yang dibangun dalam agama, karakter menyikapi respon positif, respon kuat, bagaimana nilai emosional dalam hidupnya, ini selalu diarahkan untuk mencapai kepada sesuatu yang tidak nyata itu tadi. Nah, dan dalam unsur yang keempat, yang terakhir dari karakter beragama, ada sesuatu yang sacred. Kalau pernah ada yang kita kenal dengan ada sacred and proven, ada yang kudus, ya ada yang suci. Nah, tentunya sesuatu yang suci, yang sakral, ini hanya kita dapat dalam kekuatan yang ada disebut di dalam sebuah agama. Dari renungan kita sedemikian rupa, mungkin ada kekuatan yang dapat kita petik. Definisi apa yang terbaik dari definisi agama, dan kalau boleh, teman-teman yang hari ini menyaksikan video perkuliahan kita di tatap muka yang kelima ini, dapat mengambil apa sebenarnya definisi agama yang dapat Anda petik dari yang terbaik menurut Anda. Sehingga ketika kita butuh kepada sebuah agama, butuh kepada sebuah keyakinan, maka keyakinan itulah yang sebenarnya mengantarkan kita nantinya bertauhid. Nantinya kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah. Kalau kita mengatakan agama ini adalah ajaran yang berasal dari Tuhan. Dan ini berasal dari beberapa renungan, kontemplasi, berasal dari renungan kehidupan yang mengantarkan manusia itu yakin kepada adanya sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Dan kehebatan itu dia ketahui dari beberapa kitab-kitab Allah atau kitab-kitab suci yang diturunkan dari turun-temurun dari generasi kehidupannya. Dan ini tidak mudah mendefinisikan seperti apa agama yang harus ada dalam kehidupan kita atau keyakinan yang ada dalam hidup ini. Kalau boleh kita angkat ada beberapa aspek dalam agama. Tentunya agama ini memiliki asal muasal. Kalau di dalam Islam kita mengenal ada Nabiullah Muhammad SAW. Dalam agama Kristen itu ada Trinitas. Bagaimana Ruhul Quds. Bagaimana Tuhan Bapa. Bagaimana Tuhan Anak. Ilahul Ibn. Ya, yang kita kenal dengan Yesus di dalam Kristen. Di dalam Buddha ada Siddhartha Buddha Gautama. Di dalam Hindu ada Brahman, Wisnu, dan Shiva. Ini agama memiliki satu asal muasal. Yang itu tentunya, kalau boleh kita sepakati, meskipun ada agama samawi dan agama wada'i, ada agama yang datang dari langit dan ada agama yang menjadi agama buatan manusia. Agama langit adalah agama yang kita kenal dengan agama yang memiliki unsur-unsur kenabian yang Allah turunkan dan menjadi sumber kebaikan dalam hidup manusia. Yang kedua ada aspek tujuannya.
Tujuan dalam kehidupan kita beragama ya kebahagiaan di dunia, baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga, ada aspek ruang lingkup. Ruang lingkup agama ini tentunya ruang yang melingkupi mengapa orang itu harus beragama. Di situ ada keyakinan kepada sesuatu yang gaib. Di situ ada keyakinan kepada tuntunan yang harus dijalankan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, ada aspek kemasyarakatan. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia hidup bermasyarakat, dia berkomunitas, dia bermakhluk sosial, maka ada sesuatu yang akan dia berikan kepada generasinya, ada sesuatu yang harus dia lakukan antar satu dengan yang lainnya, dan ini pada dimensi bermuamalah. Dan yang kelima, agama tentunya memiliki sumber. Tidak ada agama yang tidak memiliki tuntunan, tidak ada agama yang tidak memiliki syariat. Maka semua yang diajarkan di dalam agama adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang menjadikan kita lebih baik dengan tuntunan tersebut. Dari sinilah kita akan mengenal ketika seseorang beragama, maka seseorang akan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya, dan nilai-nilai kebaikan itu tentunya terwujudkan dalam ketauhidan. Kalau di dalam Islam kita mengenal ada tauhid, ya, ada ideologi ada keyakinan kita untuk meyakini zat Allah, ada sifat-sifat wajibnya Allah, ada sifat-sifat mustahilnya Allah, dan ini tentunya menjadi bukti keunggulan daripada Islam sebagai agama Allah, agama yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dicermati seperti apa kewajiban yang mengharuskan kita untuk memeluk sebuah agama, dan seperti apa keyakinan yang mengantarkan kita yakin kepada kebutuhan manusia kepada sebuah agama. Meskipun di tengah-tengah saat ini kita dihadapkan pada kondisi banyaknya orang-orang yang tidak mengakui adanya kebenaran agama. Bahkan di Eropa, di Amerika, banyak orang-orang yang menafikan kebutuhannya dalam hidupnya kepada sebuah agama, sehingga mereka mengatakan dirinya mereka sebagai ateis, al-mulhid, orang yang tidak pernah meyakini adanya ilah, adanya Tuhan. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, tentunya wujud kita untuk menghargai adanya kebenaran dan mengamaliyahkan dengan keyakinan dari kebenaran yang seharusnya telah Allah dan Rasulnya turunkan untuk kita, adalah sebuah bukti ketauhidan kita kepada Allah dengan keislaman kita, yang bukan hanya mengakui sebagai seorang muslim, tapi benar-benar beramaliyah dengan amal-amal kebaikan dari nilai-nilai keislaman yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Semoga teman-teman bisa mereview video ini dan bisa bermanfaat untuk dikaji, dan apabila kurang jelas nanti bisa dilihat di slideshow PPT kita. Dan akhirul kalam, silahkan berdiskusi dari beberapa tema yang nanti kita sambungkan. Dan setelah ini akan ada tema berikutnya yang berhubungan dengan pertemuan kita yang ke-6, yang akan menceritakan bagaimana kebutuhan manusia untuk bertauhid atau berkeyakinan, sehingga dia akan meyakinkan dalam hidupnya bahwasanya keyakinannya dalam bertauhid, dalam Islam, adalah keyakinan yang memiliki keunggulan dalam segala kehidupannya. Billahi taufiq fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.